Halo semuanya, selamat datang. Kali ini kita akan membahas sebuah perjalanan yang luar biasa, yaitu proses pemulihan setelah amputasi. Ini bukan cuma soal penyembuhan fisik loh, tapi tentang bagaimana asuhan keperawatan yang holistik bisa benar-benar mengubah hidup seseorang. Yuk kita mulai. Coba deh kita pikirin kalau dengar kata pemulihan dari amputasi, apa yang pertama kali terlintas di benak Anda? Pasti soal luka fisik kan? Tapi ternyata itu baru permukaannya saja. Perjalanan ini jauh lebih dalam, melibatkan penyembuhan fisik, mental, dan juga emosional secara bersamaan. Oke, setiap perjalanan pasti ada titik awalnya. Jadi, supaya kita paham betul proses pemulihannya, kita perlu mundur sedikit dan cari tahu dulu apa sih kondisi-kondisi yang bisa membuat tindakan amputasi ini menjadi sebuah keharusan. Ternyata penyebabnya itu beragam banget. Bisa karena sesuatu yang tiba-tiba, seperti kecelakaan yang menyebabkan trauma parah, atau infeksi yang sudah sangat berat sampai tidak bisa dikendalikan lagi. Ada juga penyebab dari kondisi jangka panjang, seperti komplikasi dari diabetes atau penyakit pembuluh darah yang bikin aliran darah ke anggota tubuh jadi terhambat. Nah, setelah operasi selesai, disinilah peran penting perawat dimulai. Langkah pertama yang paling krusial adalah penilaian atau assessment. Ingat ya, ini bukan sekedar memeriksa jahitan luka, tapi ini adalah upaya untuk memahami pasien sebagai seorang manusia seutuhnya. Prosesnya dimulai dari mana? Dari percakapan sederhana, atau yang biasa disebut anamnesa. Perawat akan bertanya hal-hal yang kelihatannya simpel tapi penting banget. Gimana rasa nyerinya? Ada sensasi aneh nggak? Seperti phantom pain? Ini loh, sensasi nyeri di bagian tubuh yang sebenarnya udah nggak ada. Dan yang paling penting, bagaimana perasaan Anda sekarang secara emosional? Setelah ngobrol, baru deh lanjut ke pemeriksaan fisik. Ini tuh kayak detektif lagi ngumpulin petunjuk. Pertama, inspeksi. Dilihat kondisi lukanya, warnanya gimana. Kedua, palpasi. Diraba area sekitarnya buat cek suhu dan ada bengkak atau enggak. Terus, kekuatan ototnya diuji. Dan yang paling vital, memastikan sirkulasi darah di area itu berjalan lancar. Oke, semua data dan petunjuk tadi sudah terkumpul. Lalu diapakan? Nah, perawat akan menerjemahkannya menjadi diagnosa keperawatan. Anggap saja ini seperti kita sedang membuat sebuah peta. Peta yang menunjukkan rintangan apa saja yang mungkin akan dihadapi pasien dalam perjalanannya menuju pulih. Rintangan pertama yang hampir selalu ada adalah nyeri akut. Ya wajar banget kan? Rasa sakit yang hebat akibat operasi dan trauma di jaringan tubuh. Mengelola rasa sakit ini jadi prioritas nomor 1. Berikutnya, tantangan dalam mobilitas fisik. Kehilangan anggota tubuh itu kan mengubah cara seseorang bergerak. Jadi, tantangannya adalah gimana caranya membantu pasien untuk bisa belajar bergerak lagi dengan aman dan yang nggak kalah penting, dengan percaya diri. Nah, rintangan yang satu ini lebih bersifat psikologis dan sangat mendalam. Pasien harus beradaptasi dengan perubahan besar pada tubuhnya. Ini adalah sebuah proses menerima dan membangun kembali citra diri yang positif. Nggak mudah, tapi sangat mungkin. Tentu saja ada juga resiko infeksi yang nggak boleh diabaikan. Luka bekas operasi itu kan rentan banget. Makanya, menjaga kebersihan dan terus memantau kalau ada tanda infeksi, itu jadi hal yang krusial banget. Petanya sudah ada. Rintangannya sudah teridentifikasi. Sekarang saatnya menyusun rencana aksi. Tim perawat akan merancang serangkaian intervensi atau strategi yang dirancang khusus untuk mengatasi setiap tantangan yang sudah kita petakan tadi. Di sini kita bisa lihat betapa terstrukturnya rencana ini. Setiap tantangan punya solusinya masing-masing. Untuk nyeri akut, ada manajemen nyeri. Untuk masalah mobilitas, ada latihan dan fisioterapi. Untuk gangguan citra tubuh, kuncinya adalah dukungan emosional. Dan untuk resiko infeksi, jawabannya adalah perawatan luka yang steril. Semuanya saling berkaitan untuk hasil terbaik. Akhirnya kita sampai di tahap terakhir dari proses keperawatan, yaitu evaluasi. Disinilah kita mengukur sejauh mana rencana aksi kita tadi berhasil, apa saja sih tanda-tanda yang menunjukkan bahwa pasien sudah berada di jalur pemulihan yang tepat. Jadi, ini dia poin pentingnya. Pemulihan yang sukses itu bukan cuma ditandai dengan luka yang sudah sembuh total loh, tapi juga saat nyeri sudah bisa dikendalikan, pasien bisa bergerak lagi secara bertahap, dan yang paling dalam, saat pasien sudah mulai bisa menerima kondisi tubuhnya yang baru. Itulah definisi kesuksesan yang sesungguhnya. Sebagai penutup, mari kita renungkan sejenak. Setelah melihat semua langkah ini, dari percakapan emosional sampai perawatan luka yang sangat detail, bagaimana pendekatan holistik ini mendefinisikan ulang arti dari sebuah penyembuhan?
Ini menunjukkan bahwa penyembuhan itu bukan sekedar memperbaiki bagian tubuh yang rusak, tapi tentang memulihkan seorang manusia seutuhnya.